Halo Gemini, my name is Naha. Aku intuitive tarot reader. Jadi aku akan bacakan tentang peruntungan kamu di 2022. Ini untuk Gemini, Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Aku akan bacakan general. Secara energi majornya apa? Lalu aku akan bacakan tentang love life, lalu tentang karir dan finansial. Karena ini diperuntukkan untuk kolektif, jadi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa kalau aku ngomongin soal percintaan. Dimana yang aku buat ini adalah timeless. Saat aku post ini di bulan Januari, kamu nontonnya di bulan Maret, berarti teraplikasikannya di bulan Maret and so on. So, aku meminta kamu untuk menjadi orang yang lebih bijak lagi saat aku memberikan informasi, harus bisa mengolah sesuai sama kehidupan kamu. Oke? Agak serak. Jadi kita mulai aja tentang energi kamu secara majornya seperti apa. Perlu diingat, kamu juga harus tahu birth chart line kamu. Contoh, kamu punya sun-nya Aries, moon-nya Gemini, kamu bisa ke Aries untuk lihat tentang kehidupan, love life di Gemini. Jadi harus tahu tuh birth chart kamu apa. Jadi bisa personalize. Jadi bukan hanya ngelihat satu zodiak aja. Oke, karena kalau misalnya untuk pembacaan ini kan energi. Jadi pasti akan terfokuskan sama yang sesuai kecocokan gitu. Jadi kamu harus tahu nih mana yang cocok apa. Ada orang yang cocok di Venus kalau bacain soal percintaan, atau di moonnya yang kalau bacain percintaan, ada yang cocoknya untuk di risingnya. Jadi harus tahu mana kecocokannya. Oke? Kita bakalan langsung sorry kalau misalnya aku serak-serak, karena aku kejar ini semua zodiak, aku harus baca. Oke? Jadi kita bacakan tentang Gemini kali ini. Spirit Guide, Angel Divine Power, Light Guiding Goddesses. I will say my ghost I can speak the truth, give information and protection to Cetro Gemini. I'm gonna say my ghost I can speak the truth, give permission and protection to Cetro Gemini about general reading for 2022. Major energinya untuk Gemini itu apa? The Six of Pentacles, I need 5 card. Ada the Sun, ada the Page of Swords, ada the Four of Swords, sama ada Ten of Pentacles. Oke. So di sini ada, aku melihatnya yang major ada the Sun, ada happiness. Aku melihat kamu mendapatkan happiness atau kebahagiaan dari hal-hal terkecil sampai hal-hal yang terbesar. Aku melihat di sini ada ada energi recovery, ada energi banyak istirahat juga. Aku juga ngeliat dari Ten of Pentacles ada yang mendapatkan soal kenyamanan finansial atau keamanan finansial. Kamu dapat lucknya, dapat beruntungnya di finansial. Ini bisa datangnya dari what do I need to know? Tanggung jawab dari keluarga. It means kayak keluarga yang memprovide kamu soal finansial. Ada juga ini soal warisan. Ada yang pokoknya berhubungan sama sesuatu yang memang sudah stabil secara finansial. Dari Six of Pentacles, kamu mempunyai keberuntungan untuk memberi. Jadi jangan lupa untuk banyak memberi di tahun 2022, banyak-banyakan sedekah. Soalnya ini kartu generosity. When you have plenty, saat kamu punya banyak, saat alam semesta dan Tuhan memberikan kamu kenyamanan finansial, berlimpah secara finansial, berarti di situ juga ada hak orang lain di mana kamu juga harus memberikan. Jadi bisa saja kamu menjadi orang sebagai perantara yang di atas untuk memberikan ke orang lain. Jadi harus bisa lebih terkoneksi sama yang di atas soal spiritual juga. Saat untuk finansial kamu juga gini, kita harus bisa berkontemplasi. Kenapa yang di atas memberikan aku kenyamanan finansial ini ya, gitu. Jadi bukan hanya rasa bersyukur, tapi juga kamu juga harus tahu purpose-nya.
kamu punya sebanyak ini tuh untuk apa gitu. Oke? It's like kamu sudah memanifestasikan kebahagiaan yang kamu inginkan. Harus ada actionnya, ngerti gak? Jadi saat kamu mempunyai apa yang kamu inginkan dan kamu dapatkan itu, harus juga ada aftermath-nya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang banyak stamina, memang banyak pergerakan yang kamu akan lakukan lebih kayak humanity. Jadi untuk para Gemini, kamu bakal lebih banyak terdorong untuk bekerja untuk kemanusiaan gitu kalau aku lihat. Dari the Page of Swords, you will dealing with gossip. Aku tidak akan sugarcoat, tidak akan memanis-maniskan keadaan. Dari Page of Swords, be careful sama apa yang kamu omongin. Hati-hati sama mulut, sama lingkungan sekitar yang memang hanya cuma bisa gosip, cuma bisa ngomongin orang. Dari Page of Swords udah berhenti nih, harusnya udah cut untuk membuang waktu cuma buat ngomongin orang. Dan dari di sini the Page of Swords, kamu punya realita, kamu punya logika. Jangan hanya cuma bisa menilai dari sudut pandang aja. Dari Page of Swords juga be careful sama keinginan kamu untuk banyak kepo, untuk banyak cari tahu tentang sesuatu hal dan kamu tarik konklusi sendiri. Jadi benar-benar harus bisa melihat pedang tuh dari dua sisi aja. Jangan ngelihat pedang dari satu sisi. Ngelihat pedang dari dua sisi. Dari sisi kamu, dari sisi orang lain, dari sisi sekitar. Oke? Dari aku ngelihat di sini secara garis besar yang memang kebanyakan adalah kebahagiaan. Kamu ngelihat selalu ke depannya tuh cerah. Dan keep it that way ya. Mindset untuk tetap positif tuh harus bisa dipertahankan. Oke? Aku bakalan langsung lihat ke your love life di tahun 2022 seperti apa. Spirit guide, angel of power, like God in cases. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth, give permission and protection to say through people who have Gemini in their birth chart about their love life. Gemini love life. I'm also my ghost, I can speak the truth. Show me the truth. Gemini love life. Ada the heart pieces. Ini dari tadi kartunya ada di bottom of the deck sebenarnya. Kamu bakalan tahu arahnya kemana. Intuisi kamu akan lebih kuat lagi di tahun 2022 di sini. Aku juga melihatnya kamu bakalan berada dalam lingkungan yang memang support banget. Kamu bisa punya kayak grup atau geng dimana teman-teman kamu pun emang helping kamu buat menemukan si cinta sejati itu. Dari Three of Cups, banyak having fun, banyak bersosialisasi. Tapi yang tadi aku bilang, be careful sama jangan kebanyakan gosip. Oke? Terus dari sini aku juga ngeliat kamu banyak belajar untuk bisa manifestasi soal true love, memanifestasikan cinta sejati. Untuk Gemini apa? Ada the Four of Swords. Oke. Kalau Four of Swords pasti aku ngerti sekarang kenapa ada Four of Swords di sini. Di sini Four of Swords-nya recovery soal percintaan. Jangan terlalu terburu-buru ngambil keputusan di percintaan. Banyakin waktu sama teman-teman, banyakin waktu sama sosial kamu. Dimana saat kamu memang sudah istilahnya memperluas jaringan pertemanan, banyak sosialisasi, di sini kesempatan untuk bertemu sama the one for you juga akan banyak. Cuman untuk yang punya pasangan di sini kamu bakalan banyak untuk berkontemplasi sama pasangan kamu kedepannya seperti apa, tapi tidak banyak terburu-buru yang aku lihat. Untuk yang single di sini kamu bakalan respect sama diri kamu itu semakin meningkat. Jadi saat kamu respect ke diri sendiri, cinta untuk diri sendiri meningkat, untuk orang-orang yang gak penting, yang cuma buat main-main doang, kamu bisa ngangkat itu. Dari the Four of Swords juga aku tidak melihat ada sebuah urgency untuk percintaan ya. Jadi kamu take it slow. Aku bakalan lihat dari sini tentang your love life.
Spirit Guide, Angel of Unpowered Light Guide yang Goddesses, Gemini Love Life. Di sini kamu banyak terpengaruh di emosional, di intuisi juga. Jadi be careful sama emosional yang terlalu menggebu-gebu, yang terlalu banyak, yang terlalu seperti terombang-ambing, yang seperti ombak tidak bisa terkontrol. Tapi juga kamu harus bisa terkontrol emosionalnya pakai intuisi. Yang aku lihat di sini ada, kita lihat ya, there's a lot of mystery. Coba Gemini Love Life. Ada the Fool, kan ada starting new beginning. Yang aku lihat di sini juga ada Seven of Cups, you have an option, and then the Ace of Swords. Ada awal mula baru di percintaan. Yang aku lihat ada komunikasi baru juga. Kamu bisa dealing sama orang yang lebih muda daripada kamu atau energinya lebih muda daripada kamu. Yang aku lihat jelas adalah perbedaan secara energetik. Yang satu dewasa, yang satu agak childish. Dan aku melihat di sini, if you dealing with the Fool, kamu bisa dealing sama Scorpio and Aquarius. Ada adventure baru, ada pengalaman baru. Ini tidak bukan hal yang bisa di planning. Jadi akan banyak hal yang saat kamu melepaskan kontrol untuk planning everything, untuk control everything, di sini bakalan ada sesuatu hal yang baru. Ya aku lihat ini kayak ibaratkan perjalanan baru. Kayak contoh, kamu gak pernah naik roller coaster sebelumnya, terus kamu naik roller coaster. Atau kamu gak pernah naik gunung sebelumnya, kamu akan naik gunung. Kamu tidak pernah melakukan aktivitas yang ekstrim sebelumnya, akan melakukan aktivitas ekstrim. Jadi ada sesuatu hal yang baru yang kamu lakukan. Di situ akan change-nya buat ketemu someone new. Jadi there's new beginning juga. Ace of Swords. Yang tadi aku bilang, be careful what you say. Aku nggak ngerti tentang kamu kenapa personalnya, karena di sini memang hati-hati sama cara bicara, cara komunikasi juga. Dari Ace of Swords kamu lihat di sini, yang dipegang adalah mata pisau. When you holding, saat kamu megang mata pisau, genggam terus tuh mata pisau, itu akan nyakitin diri kamu sendiri. Gitu. Jadi kenapa harus bisa bijak dalam berucap, bisa bijak dalam berkomunikasi, bisa bijak dalam menelaah informasi. Dari sini Ace of Swords bisa dibilang communication is the key for your happiness di love life. Okay? Ya ini bisa secara harafiah komunikasi langsung, atau kita nggak pernah tahu love language orang ya. Aku juga tidak bisa spesifik love language kamu apa, karena yang aku lihat juga banyak. Harus tahu love language kamu secara personal apa. Jangan denying. Kalau misalnya kamu love language-nya sentuhan, ya udah accepting. Aku bahasa cintaku adalah sentuhan gitu. Itu harus dikomunikasikan sama pasangan. Kalau misalnya bahasa cintamu adalah giving a gift, memberikan hadiah, atau aku butuh diberikan apresiasi secara hadiah, bukan hanya hadiah yang mahal, tapi hadiah yang thoughtful gitu. Contohnya hadiah yang memang dipikirin, ya harus ngomong gitu loh. Ini komunikasi seperti ini, dan kamu juga harus tahu pasangan kamu seperti apa. Cuman yang namanya the Fool, ini akan ada lomba baru. If you single, there's will be a relationship in the future. Hati-hati sama kamu impikan, jangan hanya terjebak sama mimpi ya. The Seven of Cups. So untuk aku recap ya, kebanyakan kamu dealing sama energi yang fun-fun sih kalau di percintaan. Cuman aku tidak melihat ada urgensi lagi, karena ini slow energinya. Untuk soal percintaan, kamu banyak memimpikan sesuatu dari Seven of Cups. Jangan kebanyakan untuk menghayal juga. Kita hidup ini harus ada actionnya. Saat manifestasi, bukan hanya manifestasi kebanyakan, 1 tahun manifestasi juga tapi kamu gak ngapa-ngapain, sama aja. Harus ada pergerakannya. Oke. Aku bakal lihat langsung tentang career and financial situation. Oke. Spirit Guide, Angel of Unpowered Light Guide, and Goddesses. I'm gonna say my ghost can speak the truth. So tell me the truth about Gemini financial and career situation. Gemini financial and career situation. And the Six of Pentacles. What is this? The six or iya, 3, 4, 6.
Jadi ini korelasinya benar ya. Kalau untuk soal rezeki, soal keuangan, ini waktunya kamu untuk memberikan. Banyak-banyak untuk memberikan karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Konsepnya seperti itu. Saat memang aku nggak punya banyak nih contohnya. Rezeki yang diberikan ke orang lain bukan hanya secara uang aja. Contoh, kamu bisa memberikan waktu kamu untuk orang-orang tercinta, atau kamu bisa memberikan jasa kamu untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi keikhlasan itu dasar dari memberi. Jadi kamu juga harus tahu bukan hanya uang yang bisa diberikan. Untuk sedekah itu bukan hanya uang kok, gitu. Oke? Jadi konsep itu kamu telah sendiri, karena kalau misalnya aku jelasin panjang, dan persepsi orang soal sedekah pasti beda-beda. Itu kesesuaian sama keyakinan kamu sendiri. Oke? Dari The Six of Pentacles sendiri, aku melihatnya kamu akan dibawa ke orang-orang sekitar atau ke social life yang lebih baik lagi. Secara karir dan pekerjaan, aku melihatnya di sini ada sebuah keberhasilan. Karena dari Four of Wands sendiri, you have stability. Kamu berada di lingkungan yang stabil, dimana ini bisa kantor kamu yang stabil, atau kamu punya pekerjaan sendiri, atau kamu membuka lapangan bisnis sendiri, yang mana itu akan ada sebuah kestabilan. Tapi yang namanya kestabilan, kedudukan, kebahagiaan secara finansial, kemakmuran itu pasti dibarengin sama tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab itu udah pasti harus ada, harus mampu untuk bertanggung jawab. Contoh, kamu punya 5, tanggung jawab kamu 3. Saat kamu punya 10, tanggung jawab bukan 3, udah pasti jadi 5. Itu pasti akan bertambah. Itu akan selalu seperti itu. Saat kamu punya lebih banyak, tanggung jawab kamu pasti akan lebih banyak. Iya gak sih? Contoh, kamu punya perusahaan, karyawan kamu cuma 2, tanggung jawab kamu cuma 2. Nanti perusahaan kamu berkembang, karyawan kamu jadi ada 10, ada 100, tanggung jawabnya jadi 10 sama 100. Itu akan selalu seperti itu. Semakin kamu berkembang, pasti tanggung jawab semakin besar. Soal karir, soal finansial seperti itu. Oke? Jadi itu harus paham. Tanggung jawab untuk apa? Nah, kalau finansial nih contoh, tanggung jawab soal sedekah, tanggung jawab soal memberikan ke orang tua, memberikan ke tanggung jawab kamu, bisa ada yang tanggung jawab ke keluarga. Jadi itu tuh harus paham soal hal itu. Gitu. Jadi ini kita ngomongin soal jatuhnya ke arah-arah yang memang bisa ke arah spiritual atau ke arah keyakinan. Nah, aku nggak bisa pukul rata soal itu. Tapi yang jelas adalah konsepnya, saat kamu menginginkan puncak, harus tahu di puncak itu pasti ada tanggung jawab juga. Oke? Ya, aku lihat jangan sampai kamu kewalahan ya. Jadi slow but sure. Jangan apa-apa mau buru-buru. Harus tahu kesabaran. Jangan sampai kewalahan. Oke? Kita bakal lihat dari sini your current financial situation in the future for Gemini di 2022. Show me the truth. Ada Ace of Cups, ada Six of Swords, ada The Hangman. Jangan pasif aja ya. Di sini dari Ace of Cups sebenarnya dari secara karir kamu akan ngerasa fulfill. Kamu akan mengerjakan apa yang kamu pengen banget kerjain di karir. Misalnya contoh, aduh aku kerjanya di akuntan, tapi aku pengen banget jadi chef. Nanti kamu bisa jadi chef. Karena di situ kamu akan lebih fokus ke memuaskan hati. Dari sini juga ada sebuah perpindahan dari Six of Swords, bisa perpindahan ke tempat kerja atau di pekerjaan, atau bahkan di tempat di wilayahnya ya, bisa pindah. Dari The Hangman sendiri, nah ini ngomongin soal pasrah. Soal finansial pasti akan selalu ada, yang tadi aku bilang kita ngomongin soal generosity. Cuman dari The Hangman sendiri, sarannya untuk kamu ini harus benar-benar punya kedewasaan, punya keyakinan sama yang di atas. Ini kita ngomongin spiritual growth juga. Ini dia ada konsep dimana di pekerjaan kamu tadi nanti akan memicu untuk perkembangan spiritual kamu. Oke? Oke, karena azan aku pause sebentar, aku akan bakal bacakan juga nanti tentang pesan-pesan dari Oracle Card. So we're back. Aku bakal bacain tentang message from the universe for you, apa yang harus kamu ketahui untuk 2022 untuk para Gemini.
Message for Gemini. Spread guidance, live on power like God. Show me the truth. For Gemini. Message from the universe. What do they need to know? Star Keeper, Cosmic Ancestor, sending the light by staying grounded. Staying grounded, say. Jadi ini harus banyak-banyak untuk bisa paham soal kesederhanaan itu apa. Soal back to your roots seperti apa. Harus bisa benar-benar tahu. Kalau saat ada masalah, kamu gak nyarinya keluar, nyari jawab keluar, tapi nyarinya ke dalam. Staying grounded, and then ada Cosmic Ancestor, kamu bakalan lebih dekat lagi sama your ancestor di sini. Juga ada soal spiritual guidance, city light, staying grounded. Oke. Kamu tahu nggak kalau misalnya padi semakin berisi kan semakin merunduk. Ini ada konsep seperti ini nanti pelajarannya di 2022. Saat kamu punya sesuatu yang banyak, jangan diumbar. Dan ada you're not alone, is isolation, physical connection, and community. Harus bisa terkonek sama komunitas-komunitas yang memang sepemahaman sama kamu atau sevibrasi sama kamu. Ini harus ada physical connection. Kamu gak hidup cuma sendiri aja, ya kan? Harus ada physical connection sama orang-orang. Harus bisa untuk beradaptasi agar kehidupan ini tuh kita selalu bisa harus ada beradaptasinya. Karena yang namanya generasi selalu banyak hal-hal baru. Kita harus tahu, gak hanya untuk kita sendiri. Soalnya kalau misalnya contoh gini, aku orangnya gak suka bersosialisasi, aku introvert. Walaupun kamu introvert, kamu juga harus tahu di mana ada momen kamu bisa bergantung sama orang lain atau orang lain bergantung sama kamu. Jadi yang namanya bekerja sama itu bukan hanya soal bisnis aja, tapi juga soal bersosialisasi. Ini harus paham soal itu. Oke? Aku bakalan kasih lihat juga soal message from the moon for Gemini. What do they need to know? Ada you are good enough. Kamu gak perlu jadi orang lain karena diri kamu sendiri sudah pas. Jadi jujur sama diri sendiri. Harus bisa respect itu datangnya dari diri sendiri. Kamu harus yakin kalau kamu itu sudah cukup untuk diri kamu atau cukup untuk providing ke orang-orang sekitar. And then ada your dreams need practical plan. Jangan diribetin apa-apa. Kamu punya mimpi, dibuat planning yang simple. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Thank you for watching. See you in the next reading. Bye.